Kecelakaan terjadi di ruas tol Porong arah Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah bus pariwisata terguling hingga menabrak pembatas jalan. Kecelakaan berawal saat bus pariwisata yang mengangkut rombongan karyawan pabrik dari Bali melaju dari arah Porong ke Sidoarjo. Tepat di lokasi kejadian, bus oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. 3 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat insiden ini. Kejadiannya ini bus dari Bali sedang menuju ke Surabaya. Jalanan tepatnya di kilometer 6 kecelakaan kendaraan menghantam gardu di sebelah kiri, kemudian terpental ke kanan menghantam gardu pembatas jalur tengah. Sopir bus mengaku saat kejadian mengantuk dan tidak sadar ketika menabrak pembatas jalan tol. Padahal sebelum mengalami kecelakaan, sopir mengaku sudah beristirahat di beberapa rest area dan terakhir istirahat di kawasan Probolinggo. Iya, mantap baik. Sempat istirahat waktu itu, Pak? Ya kalau saat istirahat sering aku makan, kau bensin gitu istirahat. Terus waktu kejadian? Terakhir istirahat di mana? Ya, terakhir istirahat di Probolinggo. Rencananya pihak Polresta Sidoarjo akan meminta keterangan sopir lebih lengkap setelah keadaan sopir membaik. Para korban luka dirawat intensif di 3 rumah sakit berbeda, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Porong, Rumah Sakit Delta Surya, dan RSUD Sidoarjo. Korban juga akan mendapat santunan dari Jasara Harja untuk korban meninggal senilai Rp40 juta per orang, sementara korban luka senilai maksimal Rp20 juta per orang. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tidak kuat menahan derasnya hujan dan angin kencang, dinding gedung serbaguna di Kabupaten Bandung, Jawa Barat runtuh. Sekelompok anak muda yang tengah bermain futsal di gedung panik menyelamatkan diri. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik robohnya salah satu dinding gedung serbaguna yang ada di Kampung Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketika peristiwa ini terjadi, di dalam gedung tersebut terdapat sekelompok anak muda yang tengah bermain futsal. Namun, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan dinding bangunan yang bergetar disertai suara gemuruh, yang kemudian disusul dengan runtuhnya salah satu dinding bangunan. Panik, sekelompok anak muda tersebut kemudian berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Peristiwa ini terjadi diduga akibat kondisi bangunan yang tidak kuat menahan derasnya hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Arjasari. Saat itu hujan disertai angin. Kebetulan ada beberapa orang yang sedang siap-siap untuk main futsal. Tapi alhamdulillah karena ada pekerja yang lihat benteng udah mulai goyang, sehingga pekerja nyuruh pemain futsal sudah pada keluar. Hitungan detik, 25 detik, benteng bagian kiri lapang udah langsung ambruk semua. Pasca kejadian, petugas gedung dibantu warga sekitar langsung membersihkan material gedung yang ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Banjir yang merendam 16 kecamatan di Aceh Utara menyebabkan seorang ibu hamil terpaksa dievakuasi petugas. Sang ibu sudah terjebak 2 hari dalam kondisi hamil besar. Petugas kepolisian dan tim kesehatan Kabupaten Aceh Utara mengevakuasi seorang ibu hamil dari Desa Gedebang, Kecamatan Loksukon, Aceh. Ibu hamil ini sudah 2 hari terjebak di rumahnya akibat banjir. Saat dievakuasi, ibu ini dalam kondisi lemah akibat mengalami pendarahan jelang proses melahirkan. Jadi harus dievakuasi jadi, Bu? Iya. Memang harus segera nih, Bu, ya? Iya, segera. Memang harus operasi. Udah 2 hari. Berarti ini terjebak banjir, Ibu ini? Iya, terjebak banjir. Siapa namanya, Bu? Ibu ini? Ibu mana? Ya, ini? Dewi Emidah. Iya. Ini harus segera operasi, Bu, ya? Ya, segera operasi. Ya, karena PPSC anak ketiga. Hingga saat ini banjir masih merendam 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Sebagian warga memilih bertahan di rumah untuk mengamankan harta benda mereka.
Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Dari Aceh kita ke ibu kota Jakarta, pemirsa. Banjir melanda permukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Akibat terendam banjir, ratusan warga mengungsi. Pemukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir pada Senin siang. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga terpaksa harus menerobos banjir untuk dapat beraktivitas. Petugas telah menyediakan tali untuk mencegah warga terbawa arus. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman. Air mulai masuk ke pemukiman sejak Senin pagi. 260 warga mengungsi di gedung SD Negeri 01 dan 02 Kampung Melayu hingga banjir surut. 19 diantaranya lansia dan 16 orang balita. Warga memilih mengungsi hingga banjir yang merendam rumahnya surut. Seorang balita dievakuasi petugas pemadam kebakaran ketika terjebak banjir di kawasan permukiman Bidara Cina, Jakarta. BPBD Jakarta mengimbau agar masyarakat waspada terutama di daerah yang menjadi langganan banjir. Ada yang mau minta tolong, komandan apa no? Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang balita yang terjebak banjir di kawasan permukiman Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Tanpa perahu karet, petugas melewati tingginya air yang mencapai 1,5 meter. Secara perlahan, petugas menggendong balita dan membawanya ke tempat aman. Banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta ini terjadi sejak Minggu malam akibat luapan Kali Ciliwung. BPBD mencatat lebih dari 68 RT di Jakarta Timur dan Selatan terendam banjir. Selain itu, BPBD melaporkan ada 116 warga mengungsi karena terdampak banjir. Derasnya air Kali Ciliwung juga berimbas pada menumpuknya sampah di pintu air Manggarai dan membuat aliran air tersendat. Petugas terkait pun bergerak cepat mengeruk sampah dengan menggunakan alat berat. Diperkirakan kiriman sampah masih akan tiba di pintu air Manggarai hingga sore ini. Ketinggian air pasca hujan juga mengalami peningkatan di angka 80 cm atau berstatus siaga 3. Untuk tim badan air sudah siaga Bang sejak malam tadi. Kita siaga 24 jam, kita sudah siapin 15 armada pengangkutan, 3 alat berat, dan 10 orang yang standby pagi ini Bang. Sebelumnya BMKG memprediksi akan terjadi curah hujan sedang hingga lebat di Jakarta hingga 15 Oktober 2022. Terkait ancaman banjir di Jakarta, BPBD mengimbau agar masyarakat waspada, terutama wilayah yang menjadi langganan banjir. Tim Liputan iNews melaporkan.